Good morning sayang. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau melompat buat Tuhan kita hari ini, amin. Kita mau bakar tempat ini dengan puji-pujian buat Tuhan, haleluya. Come on. Yes, thank you Jesus, Engkau dahsyat Tuhan. Amin Jesus. Haleluya. Terangmu yang telah ubah hidupku,
kuasa, boleh serukan amin. Boleh serukan haleluya. Sungguh Engkau yang berkuasa bagi setiap kami, Yesus Tuhan. Oh, thank you Jesus. Boleh sama-sama kita bertemu di atas kepala kita, come on ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Engkau terlalu baik. Engkau sungguh teramat baik Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau di tempat ini. Bahwa kami lebih dan lebih lagi mendekati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Thank you Jesus, thank you for your love. We welcome you in this place God. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu.
tata kasih dan karuniamu, hadiratmu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam-Mu Tuhan, Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu Tuhan. hadiratmu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku
Holy Spirit, Holy Spirit, move in our place, oh God. Holy Spirit, Holy Spirit. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, jamah setiap hati kami Yesus Tuhan. Penuhi dan penuhi setiap kami Bapa. Bergeraklah Roh Kudus. Berdiam diri di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus berbicara secara pribadi bagi setiap kami di tempat ini. Sungguh Engkau bekerja tidak terbatas di dalam hidup kami ya Yesus. Shiralabahana yaralabaralabaralabaralabar. Shiralabahana yaralabaralabaralabaralabar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami percaya Engkau turut bekerja di dalam setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kau turut bekerja. Come on, shall we sing together? Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God, Lord. Oh, hallelujah. We worship you, our Lord. We worship you, we worship you, we worship you. Marisumbaria, Marisumbaria. Kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu, buat hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati setiap apa yang Engkau berikan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa. Dari awal kita datang sampai kita masuk, sampai yang terlihat walaupun gak terlihat, mereka benar-benar datang sebelum kita datang di tempat ini. Mari beri tepuk tangan buat pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu juga yang udah datang on time, bahkan before time. Ada beberapa ibu-ibu juga saya lihat before time. Kami berharap setiap jemaat Tuhan bisa datang tepat waktu biar kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan dari awal kita melangkahkan kaki ke sini. Maaf ya saya agak sedikit gugup karena baru pertama kali host di tempat ini. Oke, saya persilakan buat Bapak Ibu Saudara untuk bisa duduk. Kami mengingatkan sekali lagi untuk setiap kita ada informasi yang begitu penting di tempat ini. Salah satunya adalah home, Komsel. Saya juga tertanam di Komsel dari pertama saya masuk di tempat ini, gereja di tempat ini, saya bertumbuh di Komsel dan saya bisa melayani di tempat ini. Itu benar-benar semua berkat dukungan setiap member home yang ada di tempat ini. Terus kemudian saya akan menginformasikan home di sini ada 3. Ada home single, family, home kampus, dan juga kita ada youth service. Youth service dilanjutkan dengan home hari Sabtu pukul 5 sore. Kemudian maaf ya saya agak lebih merinding daripada. Kemudian saya juga menginformasikan buat Bapak Ibu yang punya anak kecil, kita sama-sama bisa mengajarkan mereka bagaimana Tuhan itu, bagaimana kita menyembah Tuhan. Di atas kita ada gereja anak, Aero Kids, setiap hari Minggu jam 10.30. Kemudian saya menginformasikan juga kita ada event retreat. Event yang biasanya setahun sekali kita nantikan karena COVID jadi kita tunda dan tahun ini kita mengadakan lagi yaitu Beach Camp ya. Beach Camp tepatnya tanggal 16 sampai 17 dan pendaftaran ditutup pada tanggal 13 Agustus. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa sama-sama merasakan gimana serunya kita family day. Oke. Jadi sebelum saya ditugaskan menjadi host, saya dapatkan 2 ayat dan ini betul-betul pengalaman pribadi saya tentang kuasa Tuhan. Yang benar-benar mungkin saya tidak akan pernah kapanpun melupakan bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa dalam hidup saya. Ayat yang pertama itu di Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian ada ayat lagi satunya 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah
yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi mungkin sebentar saya akan kesaksian sedikit, sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu, waktu saya kembali ke Balikpapan menggunakan bis dari Samarinda, saya duduk, biasanya itu kan ada kursi 3, biasanya saya tuh beli 2, buat saya duduk dan buat tas saya. Selama ini saya sering banget ke Samarinda, Balikpapan naik bis karena dekat kan rumah saya. Kenapa bulan itu ada orang yang datang terus duduk di sebelah saya, kemudian waktu dekat Bukit Soeharto kita isi bensin dan dia turun. Saya nggak pernah sama sekali berpikiran negatif sama orang, sama sekali nggak pernah. Terus dia datang, dia bawa cemilan, dia bawa minuman, terus dia kasih saya. Saya nggak enak kan orangnya, jadi saya cuma ambil air minumnya saja. Saya ambil air minumnya, saya minum sedikit karena nggak enak kan. Akhirnya saya minum sedikit dan saya mulai jalan lagi di Bukit Soeharto itu. Saya ngerasakan apa yang tidak pernah saya rasakan seumur hidup. Dia mengeluarkan suara dan dia bilang begini, Mbak, sepertinya saya melihat Mbak. Terus saya cuma bilang, oh iya. Terus dia bilang kayak gini, waktu itu Mbak kasih saya handphone. Begitu dia ngomong kasih saya handphone, ada sesuatu yang tidak biasa dalam badan saya ini, kayak merasa, wah ini apa ya? Kaki udah nggak merasa tanah lagi, terus badan saya, roh saya ini kayak mulai setengah. Kalau kalian tahu nonton film-film kartun ada kan yang rohnya tinggal setengah gitu. Terus saya berpikir, Tuhan ini kayaknya nggak biasa. Saya langsung mengucap apa yang saya ucapkan, saya bilang, Tuhan kuasamu lebih besar. Tuhan kuasamu lebih besar. Itu bayangin saya ketakutan setengah mati, terus saya berbahasa roh, saya menyembah sepanjang jalan, saya bilang, Tuhan kuasamu lebih besar. Akhirnya saya ngomong keluar, enggak, cuma satu kata itu aja yang saya bilang, enggak. Terus kemudian mungkin dia merasa kok enggak ini ya. Terus dia ngomong lagi, iya bener Mbak, dia bilang gitu. Waktu saya dengar suaranya lagi, saya tuh ngerasa kayak mulai kembali ada sesuatu yang berbeda. Terus saya mulai kembali hampir mau kehilang kesadaran, terus saya langsung ngomong lagi, Tuhan saya percaya kuasamu lebih besar dari apapun. Tuhan saya percaya kuasamu lebih besar dari apapun. Saya berbahasa roh, mungkin nggak mempan, akhirnya dia tidur, tapi saya sepanjang jalan, bayangin aja itu di Bukit Soeharto sampai di terminal 1 jam lebih, saya tuh berbahasa roh, saya menyembah, makanya saya bilang, kuasa Tuhan dari penyembahan dan pujian itu luar biasa banget. Akhirnya saya nggak tahu, saya sempat taruh di instastory saya, terus kalau nggak salah pastor ngomong itu adalah perperangan roh. Dan seumur-umur saya baru ngerasakan perperangan roh. Saya percaya mau pendeta sebesar apapun, kuasa Tuhan itu sama. Saya percaya kuasa Tuhan itu sama, mau kita, tapi kita sendiri yang mengaktifkannya. Dan itu benar-benar pengalaman saya yang benar-benar Tuhan kuasanya itu nyata gitu loh, benar-benar nyata. Mungkin itu aja sih yang saya mau sampaikan, terima kasih. Kemudian kita mau memberikan persembahan, saya persiapkan untuk persembahan dan kita mau berdoa, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, kuasa-Mu sama. Siapapun kami Tuhan, kami percaya kuasa-Mu besar Tuhan. Kami memberikan persembahan kami Bapa, kami memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang mau memberi Bapa, kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berbeda ya hari ini. Karena mungkin kita tahu ya anak-anak kita SMP, SMA itu kan kemarin baru lulusan naik kelas, baru lulusan. Nah di gereja ini juga kita ada namanya graduation dari Erokis ke Starji. Mungkin agak bingung ya karena kita juga di sini memberikan mereka tuh apresiasi buat mereka. Wah mereka udah mulai naik nih, udah mulai lebih lagi nih mengenal Tuhan, lebih lagi gimana caranya lebih tahu, lebih mengenal Tuhan seperti apa. Nah di sini kita mau menginvite mereka ya. Pertama Andrew Darius Wardana, Timothy Samuel Situmeang, Cherry Khairiti,
Yosafat Okandi Lazuardi. Kemudian Evel Gabriel Christopher Koanggo. Dan yang terakhir Kuanika Margareta Ebi. Oke, mungkin sebelum itu kita mau mendengarkan nih dari kakak yang selalu mendukung mereka, kakak yang selalu mengajarkan mereka. C. Eka sebagai Ministry Arrow Kids, saya persilakan. Mungkin kita mau dengarkan satu patah dua kata ya dari C. Eka. Silakan C. Oh ya, sebelumnya kita kasih tepuk tangan lagi yuk buat adik-adik yang ada di sini yuk. Ini apa? What a special day today ya, karena kita bisa mengadakan graduation. Biasanya kita mengadakan graduation tuh setiap tahun, tapi berhubung dengan adanya pandemi kita nggak bisa melakukannya tahun lalu. Jadi untuk informasi aja sebenarnya ini Andrew, Timmy, sama Cherry ini udah naik ke Starji dari tahun lalu ya. Happy banget ya melihat mereka itu yang dari kecil, terus sekarang udah lebih tinggi daripada saya. Pastinya kita semua percaya kalau iman mereka pun juga bertumbuh ya pada saat mereka di Arrow Kids. Graduation ini tuh juga menandakan bahwa adik-adik ini sekarang sudah masuk ke milestone yang baru. New journey buat mereka ya. Yang tadinya di Arrow Kids itu mungkin mereka masih dalam tahap awal pengenalan akan Tuhan. Di Starji nantinya pastinya dengan bimbingan kakak-kakak dan leader-leader di Starji, saya percaya mereka akan lebih lagi mengenal Kristus, mereka akan lebih lagi menghidupi identitas mereka di dalam Kristus. Kami juga sangat senang bisa melihat adik-adik di sini tuh semuanya juga sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Dari muda mereka sudah mengambil bagian dalam pelayanan ya, masing-masing punya ministrinya juga sendiri-sendiri. Dan kami juga percaya bahwa apa yang mereka lakukan ini akan menjadi dampak yang luar biasa buat orang-orang di sekitar mereka. Karena itu juga visi dan misi kita di GKS, karena kita itu pengen punya generasi, menciptakan generasi yang tentunya takut akan Tuhan dan berdampak di hidup mereka. Nah tentunya mereka ini bisa menjadi seperti ini juga dengan adanya dukungan dan bimbingan para orang tua. Jadi kami sangat berterima kasih atas dukungan dan bimbingan dan kerjasama dari para orang tua pada saat mereka di Arrow Kids. Dan tentunya kami juga mengharapkan kerjasama dan bimbingan dukungan yang sama pada saat mereka ada di Starji. Ya. Okay, so last but not least, we want to congratulate you all for going into the next level. Kami yakin dan percaya kalian akan bertumbuh lebih lagi di dalam Kristus dan mengalami Tuhan lebih lagi. So let's grow more and build this house more. Thank you. Oke, selanjutnya kita mau invite pastor kita, Pastor Daniel, untuk mendoakan anak-anak. Oke, yuk kita mari arahkan tangan kita buat mereka. Bapak, hari ini ada hari yang luar biasa buat setiap kami. Pada hari ini kami mau mendedikasikan ke 6 anak-anakmu Tuhan. Kalau mereka sudah melewati journey, mereka mengalami proses, dan mereka masuk dalam satu tahap lanjutan dalam kehidupan mereka. Kami tahu bahwa Kau akan terus membawa mereka ke dalam satu kedewasaan. Kau akan menuntun, Kau menyertai, Kau memimpin. Kami percaya bahwa Roh Kudus Kau bekerja di dalam kehidupan mereka, tinggal dalam kehidupan mereka, menuntun, memimpin, dan membawa mereka semua pada kebenaran-Mu Tuhan, pada seluruh kebenaran-Mu. Kami berdoa Kau menjagai mereka satu persatu, memberikan anugerah-Mu yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan Kau akan membawa mereka kepada semua lingkungan yang terus membawa mereka terus
boleh bertumbuh, membangun kehidupan kerohanian mereka. Untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang lain, anak-anak yang mengerti arti melayani-Mu Tuhan. Anak-anak yang mengerti arti mengikuti-Mu seumur hidup mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati keluarga mereka, orang tua mereka, kami menjagai mereka. Sehingga mereka bisa memberikan hikmat buat setiap orang tua mereka untuk mendidik mereka, menanamkan nilai-nilai Tuhan yang mereka butuhkan untuk mereka dapat bertumbuh di dalam kedewasaan. Tuhan memberkati keluarga mereka, orang tua mereka. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama saya katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Oke, kemudian kita mau kasih Alkitab ya, bisa dari CEK. Oh, sertifikat, penyerahan sertifikat dari Pastor Daniel. Kemudian penyerahan Alkitab dari CEK. Bingung ya, ke kanan atau ke kiri nih? Oke, selanjutnya kita mau foto bareng dulu ya. Oke, berikan tepuk tangan buat adik-adik kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Kasih Tuhan. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala
dalam segala perkara Engkau bekerja Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Engkau berkuasa Tuhan atas hidup kami. Dan kami menerima kuasa-Mu Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Kami merasakan Tuhan, Kau jamah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tidak ada yang Kau lewati Tuhan. Kau menjamah kami Tuhan. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Engkau memulihkan kami ya Tuhan. Dengan tangan-Mu sendiri ya Bapa, Engkau datang menghampiri kami, setiap kami yang ada di ruangan ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat Roh-Mu ya Bapa. Bersyukur buat kebaikan demi kebaikan demi kebaikan yang terus kami nikmati di dalam Engkau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan, ini kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan bagi hidup kami ya Bapa. Mari berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi tidak ada yang terlewat ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, bukan dengan kata-kata hikmat manusia, tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang berbicara bagi setiap kami dalam hati dan pikiran kami, yang mengubahkan kami, yang mengubahkan jiwa kami, yang membangkitkan roh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Bapa yang siap mendengarkan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you buat Praise and Worship Team. Selamat pagi semua. Happy Sunday. Apa kabar? Luar biasa. Ya, saya berdoa kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya, hari ini kita sudah sampai pada minggu kelima dan hari terakhir di bulan Juli 2022. Gak kerasa ya, sudah besok sudah Agustus aja. Sebentar lagi udah bulan Berber, sebentar lagi udah mau Natal. Kayaknya hari begitu berlalu begitu cepat. Dan selama 4 minggu terakhir kita telah diperlengkapi Tuhan melalui tema God's Power atau kuasa Tuhan. Dan saya percaya sekali kita semua specifically bulan ini banyak mengalami dan mempraktekkan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Yang ada dalam diri kita yang sudah dianugerahkan bagi Tuhan. Jadi ya intermezzo sedikit, seperti yang sebelumnya sudah diceritakan oleh Evangelis Andri 2 minggu yang lalu. Jadi ya bulan ini jadwal khotbah itu memang bukan kami yang ngatur tapi Tuhan yang ngatur. Jadi diobok-obok gitu ya. Saya waktu itu dapat di minggu kedua. Dan terus terang, minggu kedua ya. Dan terus terang saya senang banget gitu. Saya senang dapat jadwal di tengah-tengah gitu. Jadi nggak di awal, nggak di akhir gitu ya. Saya senang. Tiba-tiba saya kena COVID dong. Dan harus WA Pak Boy, kayaknya jadwalku harus diundur deh. Dan ternyata Pak Boy juga dimajuin ya jadwalnya ya. Dan ternyata lagi Evangelis Andri juga yang sudah minta di jadwal terakhir malah akhirnya maju. Jadi benar-benar manusia bisa berencana tapi Tuhanlah yang menentukan. Amin. Ya pada saat kami sekeluarga, ya enggak sekeluarga sih, 3 orang kami, saya, suami saya dan anak kami yang paling kecil tuh kena COVID kemarin. Ya di situ benar-benar wah ini pas banget ya bulan puasa gitu. Jadi benar-benar mempraktekkan kuasa doa bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Perkataan kita pasti ada kuasanya untuk menyembuhkan gitu. Jadi berdoa bagi diri sendiri, bagi keluarga dan benar-benar mengalami pengalaman roh, pengalaman akan Tuhan yang luar biasa selama kami isoman 2 minggu. Jadi bersyukur sekali kami hanya mild symptom ya, jadi hanya ringan gejalanya. Ya memang kami semua sudah
vaksin ya, udah vaksin booster. Tapi saya percaya semua karena campur tangan Tuhan gitu. Kita bisa berdiri di sini, kami bisa melayani di sini, semua karena Tuhan baik sama kami gitu. Kami disembuhkan, kami ada di sini dan benar-benar 2 minggu nggak ibadah secara korporat, kami itu kangen banget, rindu banget untuk datang ke sini, rindu banget untuk sama-sama melayani gitu. Dan bersyukur, puji Tuhan banget kami sudah disembuhkan dan bisa datang. Ya, jadi itu sedikit intermezzo. Judul sermon pagi ini saya beri judul The Power of Your Influence. Jadi selama 4 minggu kita sudah belajar tentang Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mendoakan dan membangkitkan teman-teman atau keluarga kita yang membutuhkan harapan dan semangat. Kita punya kuasa untuk berdoa. Namun pada saat saya mempersiapkan sermon pagi ini, ada satu hal yang Tuhan ingatkan pada saya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan punya influence yang powerful. Punya pengaruh yang powerful. Nah, kita tahu visinya GKS itu yang setiap minggu mungkin terutama bagi builders kita sebutkan setiap minggu sebelum kita melayani ya. Saya bacakan. Visi GKS Balikpapan. We see a Christ-centered generation who influences the world. Dari kata ini saya melihat, wow, generasi atau anak-anaknya Tuhan itu punya influence gitu. Itu punya pengaruh gitu dan itu powerful sekali gitu. Dan itulah yang ditentukan Tuhan bagi kita. A Christ-centered generation yang hidupnya berpusat pada Kristus yang dapat mempengaruhi dunia. Mempengaruhi dunia loh, gak main-main, dunia yang dapat mempengaruhi dunia. Nah, tapi jangan lupa kita garis bawahi, di sini saya garis bawahi Christ-centered generation. Jadi saat hidup kita berpusat kepada Kristus, we have the power to influence the world. Saat hidup ini bicara tentang day by day ya, hari demi hari. Hidup yang kita jalani hari demi hari, kita berpusat sama Kristus, berpusat pada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, setia dan taat pada Tuhan. Apa yang Tuhan tentukan bagi kita adalah we influence the world. Kita berpengaruh kepada dunia. Kita mau baca sedikit arti kata influence. Influence adalah the capacity to have an effect on the character, development, or behavior of someone or something. Atau kapasitas untuk dapat memberi efek pada karakter, perkembangan, atau perilaku seseorang atau sesuatu. Jadi influence ini powerful sekali ya. Dapat memberikan pengaruh gitu pada karakter dan perkembangan orang lain. Saya baca dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita ditentukan Tuhan, ini perkataannya Tuhan Yesus sendiri ya. Kita ditentukan Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Itu yang Yesus katakan. Artinya hidup kita
bisa membawa perbedaan. Hidup kita bisa membawa pengaruh. Menjadi garam dan terang berbicara tentang pengaruh. Garam itu sifatnya mudah larut. Jadi sedikit garam aja dapat memberikan rasa. Dan fungsi garam gak hanya untuk mengasinkan saja, tetapi bisa juga berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh kuman dan membantu menyembuhkan luka. Jadi kemarin pada saat saya COVID, saya sering banget kumur-kumur air hangat campur garam. Karena itu baik bagi rongga mulut ya, dan membunuh kuman-kuman. Jadi membantu menyembuhkan luka. Jadi jangan heran kalau kita sedang terluka atau sedang patah hati, tiba-tiba ada sahabat rohani kita atau saudara rohani kita datang kepada kita, dan tiba-tiba luka kita itu sembuh gitu. Karena ada garam yang mendekat ke kita. Ada garam yang mempengaruhi hidup kita gitu, sehingga rasanya kok enak curhat sama kamu, kok rasanya pada saat kamu ngomong sesuatu sama saya, luka itu terasa terobati gitu. Ya, sering ya dengar saya sering begitu. Maksudnya saya, ya maksudnya dulu ya, pada saat ada luka hati, tiba-tiba ada seseorang yang saudara rohani yang memberikan nasihat, memberikan masukan. Itu seperti apa ya? Ya itu seperti menyembuhkan luka hati saya. Ya. Dan terang, masih banyak ya fungsi garam, bisa googling sendiri. Terang mengalahkan kegelapan. Even a small, jadi bahkan lilin kecil saja, pokoknya nih ya, the hall ini kita matikan lampunya semua. Terus di tengah-tengah ini kita taruh lilin kecil. Ada perubahan pasti kan? Tiba-tiba ruang yang gelap, ada cahaya menjadi terang. Kita bisa jalan ke sana, walaupun cuma lilin kecil saja gitu. Tapi pengaruhnya luar biasa dalam kegelapan. Terang tidak bisa disembunyikan. Semakin tinggi terang diletakkan, semakin luas jangkauannya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, seharusnya tempat itu menjadi lebih terang. Karena ada kita, karena ada anak-anaknya Tuhan. Seharusnya ada perbedaan, ada perubahan pada tempat itu. Ya, ini cerita sedikit. Jadi pernah, udah lama ya beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba saya dikasih tahu lah sama temen gitu. Ini ada nih grup WA nih. Sini. Tapi mereka gak mau masukin kamu. Oh kenapa? Iya kalau ada kamu gak bisa ngomong macem-macem. Gak boleh nakal-nakal, harus holy. Wow, saya bilang kayak gitu. Tapi saya bilang, oh berarti saya udah berdampak dong. Saya bersyukur saya gak dimasukin di grup itu. Jadi ya walaupun sempat kaget juga. Oh ya? Iya, nggak mau dimasukin karena kalau ada kamu nggak bisa ngomong macam-macam, nggak boleh nakal-nakal gitu. Oke. Berarti at least saya sudah memberikan dampak gitu. Saya sudah memberikan teladan at least ya. Ya, jadi kalau ada kita yang nggak di-add dalam suatu grup, it's okay. Bisa jadi Anda adalah pembedanya. Dan kalau sudah Anda tiba-tiba dimasukin dalam grup, apa istilahnya sekarang? Grup apa tuh yang gosip-gosip lah pokoknya, gibah. Kalau tiba-tiba Anda dimasukin dalam grup gibah yang isinya hanya gibahan, please bawalah perbedaan. Please bawalah perubahan di tempat itu, jangan ngikut. Amin. Ya, jadi saat hidup kita telah berpindah dari gelap menjadi terang, oleh kasih karunia-Nya Tuhan, oleh pengampunannya Tuhan, kemanapun kita pergi, dimanapun Tuhan tetapkan kita ada, kita adalah terang dan garam bagi tempat itu. Amin. Ya, di Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan Efesus 1 ayat 18 sampai 19.
Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Masing-masing kita punya panggilan yang spesifik bagi Tuhan, yang pengen Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya mau cerita tentang Ratu Esther. Ratu Esther ya. Yang namanya Esther langsung senyum-senyum. Ya, kalau kita mau baca tentang cerita Ratu Esther ini harus dibaca semua ya. Semua pasalnya karena itu ceritanya berlanjut dan luar biasa, sangat memberkati. Jadi Ratu Esther itu berasal dari bangsa Yahudi yang saat itu menjadi budak. Dia, seorang Esther, datang dari saat itu posisinya adalah sebagai budak bangsa Yahudi ya. Dan bayangkan seorang budak di bawah Tuhan menjadi ratu. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, rasanya nggak mungkin ya. Seorang budak, karena Tuhan punya panggilan dalam hidup dia, Tuhan bisa bawa dia sebagai ratu. Esther punya panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan yang menetapkan dia sebagai alat untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari rencana pembunuhan dan pemusnahan bangsa Yahudi. Jadi saat itu ada rencana untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi karena satu orang saja. Karena seorang Mordekai gak mau tunduk pada Haman. Nah, kenapa kok Tuhan pilih Esther? Sehingga dia dijadikan ratu ya. Tuhan pun pasti melihat cara hidupnya Esther. Dia itu punya sikap yang baik. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan Esther timbul rasa kasih. Jadi seperti ini ya, harusnya ya anak-anak Tuhan ya. Dimanapun kita berada, kalau kita ini hidupnya Christ Center, terus hidup kita ini taat dan setia sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan firman Tuhan, kita seharusnya menjadi orang-orang yang disukai. Kita menjadi orang-orang yang mudah dikasihi. Jadi pada saat itu Esther pada saat bertemu dengan, jadi singkat cerita, dia dipilih untuk menjadi calon ratu ya. Dikumpulkanlah semua perempuan-perempuan ya yang ada di kerajaan tersebut, salah satunya Esther. Kenapa dia dipilih? Karena pada saat seseorang yang ditugaskan untuk mencari itu, melihat Esther dan timbul rasa kasihnya. Timbul rasa, wah anak ini sepertinya orang baik gitu ya. Sepertinya hidupnya benar dan tiba-tiba belas kasihan muncul untuk anak ini. Dan kemudian dia dipilih untuk untuk masuk ke dalam pilihan-pilihan yang akan dipilih raja untuk menjadi ratu. Ya. Esther punya sikap yang baik sehingga menimbulkan kasih bagi orang yang bertemu dengannya. Dan dia mendapatkan perkenanan raja. Jadi pada saat raja bertemu dengan Esther pada saat itu, setelah 12 bulan dia dirawat, diberikan wangi-wangian. Dia masuk bertemu dengan raja, raja langsung suka dengan Esther. Raja langsung muncul belas kasihannya buat Esther dan dia dipilih menjadi ratu dan mendapatkan perkenanan raja. Esther menjadi ratu dan dapat memberikan influence kepada raja agar menggagalkan rencana pembunuhan bangsa Yahudi. Jadi ada favor of God. Jadi ada perkenanannya Tuhan di atas Esther sehingga Tuhan bawa dia masuk ke dalam kerajaan itu, seorang budak masuk ke dalam kerajaan itu menjadi ratu. Karena Tuhan punya rencana besar, karena Tuhan mau menggunakan Esther, orang yang nantinya akan punya pengaruh besar kepada raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi.
Jadi pada saat Esther itu menjadi menjadi ratu, dia nggak cuma duduk-duduk aja. Oh, gue jadi ratu nih, santai-santai dilayani. No, dia tahu Tuhan punya rencana atas hidup dia. Dan dia tahu identitas dia sebagai bangsa Yahudi. Dan dia melakukan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Dia taat dan setia. Sehingga dia menjadi alatnya Tuhan untuk membebaskan bangsa Yahudi dari rencana pembunuhan. Ya kalau saya cerita mungkin nggak kurang nangkep atau kurang asik gitu ya, tapi baca deh cerita tentang Esther, luar biasa banget. Intinya dari seorang budak diangkat menjadi ratu untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Kita tahu bahwa Tuhan punya panggilan bagi kita spesifik dan gak hanya sampai di situ, ada tujuan yang sangat besar. Big purpose dalam hidup kita. Big purpose, jadi pada saat Anda mungkin diangkat pada satu posisi, gak cuma sampai di situ. Ada big purpose-nya Tuhan kenapa Anda ada di situ. Ada tujuannya Tuhan kenapa Anda diangkat sama Tuhan. Amin. Andy Stanley berkata, "You have no idea the numbers of people that God may want to influence through you." Kamu mungkin gak have no idea berapa banyak orang yang akan Tuhan bawa oleh karena influence-mu, oleh karena pengaruhmu. Bayangkan seorang Esther, seorang budak diangkat Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Bangsanya ya, jadi saya nggak berbicara tentang sepuluhan orang, tapi satu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan melalui Esther. Bahkan ada satu keperkataan raja yang saya amazed ya pada saat Esther menghadap kepada raja. Ratu Esther menghadap kepada raja dan pada saat itu untuk menghadap seorang ratu pun menghadap kepada raja gak bisa setiap hari. Jadi dia ditunggu dipanggil raja baru boleh ketemu. Kalau gak dipanggil gak boleh ketemu. Dan dia mempertaruhkan nyawanya karena dia tahu panggilan Tuhan atas hidupnya. Dia mempertaruhkan nyawanya, dia berdiri di depan singgasana raja. Jadi kalau raja itu menjalurkan tongkat emasnya, dia selamat, dia bisa hidup. Tapi kalau raja tidak menggunakan tongkat emas itu, orang yang menghadap kepada raja tanpa diminta oleh raja, dia bisa mati. Dan saat itu karena ada favor of God-nya Tuhan di dalam Esther, raja berkenan kepadanya dan menaruhkan tongkat emasnya kepada Esther dan Esther menyentuhnya dan dia boleh menghampiri raja. Bahkan raja bertanya kepada Esther, Esther, dia tanya, Ratu Esther, apa yang kamu inginkan? Katakan kepadaku. Ada satu yang luar biasa. Bahkan setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Wow, luar biasanya perkenanan Tuhan atas orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memberikan favor of God pada Esther sehingga pada saat raja berhadapan dengan dia, bahkan raja pun mau memberikan setengah dari kerajaannya untuk Esther. Jadi intinya apapun yang diminta sama Esther akan dikabulkan. Oleh karena itu Esther meminta supaya bangsanya tidak dibunuh. Bangsanya diselamatkan. Dan itulah yang terjadi, bangsa Yahudi saat itu diselamatkan. Itu luar biasa. Percayalah, saat kita taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan bawa kita ke tempat yang lebih tinggi dan pengaruhnya bisa lebih luas. Ingat, promosi ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kita gak perlu kejar manusia ya. Seperti yang Pastor Leo bilang, kita gak perlu orang kunci. Kita hanya perlu Tuhan yang berkuasa. Amin. Ya. Dan the key to unlock the power in you is obedience. Jadi Esther ini orangnya taat dan setia.
Maka dia ada power, ada pengaruh yang Tuhan taruhkan dalam hidup dia sehingga dia boleh bisa mempengaruhi keputusan-keputusan raja. Ini ada cerita sedikit ya. Kalau tadi kan di masa lalu, ini di masa sekarang ini gitu. Ada cerita tentang seseorang. Jadi seseorang ini di dalam dunia pekerjaan ya, dia bisa dibilang ya posisinya biasa-biasa aja dan mungkin tidak signifikan atau tidak terlihat oleh pemimpin gitu. Cuma saat itu dia tetap bekerja dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan sempat mengalami tantangan-tantangan dalam pekerjaan, pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan. Terutama dengan pemimpin dia. Jadi pemimpin dia adalah Goliatnya gitu yang dia harus ketemu setiap hari gitu. Dan pemimpin dia ini juga ya itu membuat dia agak nggak semangat kerja, membuat dia banyak kekecewaan gitu di dalam pekerjaannya. Namun pada saat itu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau dari saya? Kalau bisa saya mau resign aja dari pekerjaan ini karena saya nggak kuat gitu. Namun Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan berkata kepadanya, tetaplah melakukan yang terbaik. Pemimpin yang ada di atasmu adalah pemimpin yang Tuhan taruhkan di atasmu. Dan kamu harus tunduk, taat, dan melakukan yang terbaik dalam pekerjaanmu. Sehingga walaupun berat, dia tetap melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Pada satu waktu, pada saat itu rasanya mungkin dia sudah gak tahan, tetap dia berdoa sama Tuhan, tetap dia mencari wajah Tuhan gitu sebelum memutuskan apa-apa. Namun dia sudah membuat plan B gitu, kira-kira kalau resign penghasilan dari apa-apa dan segala macam. Lucunya ya, kadang-kadang saya berpikir seperti ini, kalau kita lagi bikin rencana gitu, kita lagi tulis di buku agenda gitu. Kadang-kadang saya suka membayangkan karena saya percaya Tuhan ada selalu bersama saya gitu. Saya kadang-kadang tulis di buku agenda rencana harian atau rencana 1 bulan gitu. Saya tuh kadang-kadang berpikir Tuhan tuh kayak ngintip di sebelah saya, dia ketawa gitu ya dengan rencana yang saya buat gitu ya. Karena bisa jadi apa yang kita rencanakan gak sesuai sama rencananya Tuhan. Jadi pada saat kita sedang membuat rencana, agenda atau apapun, pastikan penghapusnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi anytime dia bilang ini bukan rencanaku, dia bisa menghapus dan menggantikan dengan apa yang menjadi rencana dan percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Amin. Dan kembali lagi ke cerita itu, pada saat dia sudah hampir memutuskan untuk Tuhan minta izin untuk bisa resign. Out of the blue, out of nowhere, tiba-tiba dia ditelepon oleh bagian personalia gitulah ya. HRD telepon untuk interview. Pada saat itu dibilang tidak interview, hanya dipanggil ke kantornya HRD ya. Panggil, kemudian tiba-tiba orang ini bisa dibilang dia jauh dari radar, dia jauh dari orang-orang pemimpin-pemimpin di perusahaan tersebut. Dia hanya datang bekerja dengan sebaik-baiknya, terus pulang, udah selesai gitu. Setiap hari seperti itu. Pada saat itu dipanggil, kemudian dikatakan bahwa ini adalah interview dan kami punya promosi untuk kamu. Saat itu dia kaget ya. Pada saat dia sudah mau menyerah, sudah mau resign, udah mau berhenti, tiba-tiba kok Tuhan kasih jalan seperti ini gitu. Oke, dia jalani prosesnya dan
prosesnya itu seperti jalan tol. Prosesnya itu kayak tidak ada halangan sama sekali. Semuanya mulus, bahkan dia merasa kok kayak gini aja gitu, nggak ada tes, nggak ada apa dan segala macem. Dan akhirnya dia bertemu dengan pemimpin tertinggi dan dia dipromosi. Dia mendapatkan pekerjaan itu. Yang saya pengen ceritakan di sini adalah jangan kaget pada saat Anda sedang diproses sama Tuhan. Setelah proses itu selesai, datanglah promosi dari Tuhan dan Anda merasa bilang, kok kayak nggak ada tes, nggak ada apa. Enggak, tesnya sudah diproses Anda. Anda udah selesai dengan proses itu. Tuhan yang memberikan jalan tol itu. Tuhan yang memberikan kemudahan itu. Karena saat itu, saat Anda dalam prosesnya Tuhan, Anda taat dan setia. Anda berjalan dalam rancangannya Tuhan. Dan gak menyerah, tetap melakukan yang terbaik. Ingat, promosi ada di dalam tangannya Tuhan. Amin. Ya. Dan kita tidak perlu menunggu untuk punya title, posisi tinggi untuk memberikan pengaruh ya. Pada saat Anda bisa memberikan pengaruh, Anda adalah leader. John C. Maxwell berkata, leadership is not about titles, positions, or flow chart. It is about one life influencing another. Sesimpel itu, sesimpel itu. Pada saat Anda sudah bisa memberikan pengaruh hidup Anda kepada orang lain, Anda adalah pemimpin. Gak perlu title, gak perlu posisi. Tapi pada saat hidup Anda bisa memberikan dampak bagi orang lain, Anda adalah leader, Anda adalah pemimpin. Amin. Leadership is influence. Jadi, how to influence? Gimana sih untuk memberikan pengaruh? Yang pertama, authenticity. Authentic, be yourself. You are one unique person that God has created. Anda adalah spesifik, unik pribadi yang sudah Tuhan ciptakan. Gak ada yang bisa gantikan Anda. Hanya Anda yang bisa menyelesaikan purpose-nya Tuhan dalam hidup Anda. Gak perlu tiru-tiru orang lain. Gak perlu melihat, aku pengen seperti dia, aku pengen seperti dia. Be yourself. Karena Tuhan punya spesifik tujuan dalam hidup Anda. Sadari, seperti Pastor Leo katakan minggu lalu, sadari bahwa di dalam diri kita ada kuasa Tuhan. Dan selalu ingat identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti Ratu Esther tadi, yang gak lupa bahwa identitasnya adalah sebagai bangsa Yahudi. Sehingga rencana Tuhan bagi Ratu Esther bisa tergenapi untuk bangsa Yahudi. Jangan pernah lupa mengenai identitas kita, bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita ini punya kuasa. Amin. Dan yang kedua, saya boleh undang Om Atuy buat naik. Dan yang kedua, how to influence melalui core value Anda. Core value, karakter dan integritas kita bertumbuh dari value-value atau nilai-nilai yang kita hidupi sehari-hari. Di KKS kita punya value, core value, HIRES. Honoring, excellent, relevant, empowering, servanthood, dan teachableness. HIRES ini, core value ini, saya masukin ke CV saya. Saya masukin ke curriculum vitae saya. Walaupun mungkin saya belum sempurna dalam, ya saya masih jauh dari sempurna dari core value ini. Tapi saya mau bilang bahwa core value inilah yang saya hidupi sehari-hari dan itu saya catat di CV saya. Inilah yang menjadi pembeda, nilai-nilai kehidupan yang berpusat pada Kristus. Yang hidup di dalam diri kita masing-masing. Sehari-hari, bagaimana kita menghormati Tuhan dan juga bagaimana kita menghormati sesama kita. Tidak hanya
hormat itu tidak hanya berlaku kepada orang yang kita pandang layak untuk dihormati. Seberapa banyak dari kita jemaat GKS Balikpapan yang notice dengan kehadiran Pak Nirham, cleaning service-nya kita di sini. Seberapa banyak yang kita yang notice dengan pelayanannya dia di sini. Apakah kita pernah menyapa dia? Apakah kita pernah say thank you ke dia karena sudah melayani kita dan membantu kita di sini? Kemarin kita beres-beres kursi di sini sehabis campfire ya. Ternyata gak mudah loh menyusun kursi ini. Kami dengan banyak orang kacau balau kalau gak ada Pak Nirham itu. Dia itu pakai tali untuk menyusun biar rapi satu-satu baris. Dari sini habis itu dari sini. Dia rapikan. Kemarin kita mengerjakannya amburadul, apalagi yang sebelah sini. Iya kan? Dan pada saat dia datang, dia ambil tali dan dia mulai merapikan apa yang kami kerjakan yang tidak rapi itu. Jadi hormati orang-orang yang kita anggap mungkin biasa aja gitu. Bahkan seorang cleaning service pun yang ada di sekitar kita. Apakah kita pernah melihat mereka, menyapa mereka, dan mengucapkan, Pak, makasih banget ya Pak, udah melayani kami di sini. Setia, dia setia sekali. Melalui value-value hidup kita dapat menjadi teladan dan inspirasi. Dan hanya orang-orang yang punya kapasitas menjadi teladanlah yang hidupnya dapat memberikan pengaruh, yang hidupnya dapat memberikan powerful influence. Contoh lagi, pada saat kita datang untuk beribadah, apakah kita menghormati Tuhan dengan datang before time? Gak datang, nanti aja deh mepet-mepet atau lewatin deh 5 menit. Kita sedang menyiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sedang menyiapkan diri kita untuk menyembah Raja di atas segala raja. Bahkan seorang Ratu Esther pun bertemu dengan raja harus berdiri jauh di depan pintu gerbang singgasana raja dan menantikan apakah dia boleh masuk atau enggak. Dia menunggu juluran tongkat emasnya raja. Jika dijulurkan, dia bisa masuk. Kalau tidak dijulurkan, dia mati. Tidak seperti itu kita di sini. Pintu ini terbuka secara lebar sejak jam 9:30. Apakah kita punya hati yang menghormati Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, yang selalu menolong kita? Apakah kita punya gesture itu dalam hati kita? Atau kita hanya menganggap Tuhan sebagai pembantu kita, yang hanya kita panggil hanya pada saat kita butuh, hanya pada saat kita lagi sakit, kita lagi bergumul, kita lagi mengalami hal-hal yang gak enak, terus kita panggil Tuhan. Apakah seperti itu? Saya harap tidak. Dalam keadaan apapun, hormatilah Tuhan. Mulailah dengan datang before time pada saat Sunday service. Pada saat before time kita sedang menyiapkan diri kita nih untuk menyembah Tuhan. Di kursi itu kita gak perlu nunggu pujian penyembahan dimulai. Pada saat kita datang before time kita bisa duduk, kita bisa mulai menyembah Tuhan.
kita bisa duduk, kita bisa mulai berdoa sama Tuhan. That's the gesture of God's children. Itu adalah sikap dari anak-anak Tuhan yang menghormati Tuhannya. Amin. Saya akan menutup sermon pagi ini dengan satu ayat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. Tuhan memberikan kita kuasa untuk membawa influence, untuk membawa pengaruh kita. Anak-anak yang sudah diselamatkan, anak-anak yang sudah diubahkan, anak-anak yang punya value-value kerajaan Allah. Untuk mempengaruhi dunia, untuk memberkati dunia, untuk menyelamatkan dunia. Tuhan punya panggilan spesifik bagi setiap anak-anaknya. Ingat, punya panggilan spesifik bagi setiap kita. Apapun posisi Anda saat ini, dimanapun Tuhan letakkan Anda saat ini, punya mindset bahwa saya mau memberikan yang terbaik. Karena saya punya kuasa untuk mempengaruhi. Karena saya punya powerful influence yang dapat mempengaruhi keadaan di sekitar saya. Seharusnya pada saat kita masuk ke dalam satu ruangan, ada sesuatu yang berbeda terjadi. Pada saat kita masuk ke dalam suatu tempat, ada kelepasan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada perubahan hidup yang terjadi. Karena apa? Karena kehadiran anak-anak Tuhan. Karena ada garam dan terang di tengah-tengah itu. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Amin Tuhan. Yesus. Amin Tuhan, amin Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku,
mungkin dari awal. Amin Tuhan. Mari nyanyi dengan segenap hati kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua akunku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkeras selalu. Seberapa saudara yang belajar sesuatu pada pagi hari ini? Saya boleh simpulkan sebelum kita pulang bahwa apa yang Nancy bagikan bahwa hidup kita ini adalah hidup memengaruhi dunia. Seperti firman Tuhan katakan, seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, yaitu sebagai garam dan terang. So at any level in our life, kita bisa memengaruhi orang lain. Jadi kita tidak membutuhkan posisi tertentu untuk bisa memengaruhi orang lain. Tapi dimanapun Tuhan taruh hidup kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita pada saat ini, kita bisa memengaruhi sekeliling kita. Apa yang ada di sini kita bisa mengalami perubahan ketika kita ada di sana, ketika kita hadir di sana. Tapi kalau Tuhan bawa kita, Tuhan angkat kita, Tuhan bawa kita dalam promosi, kita tahu itu ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan buat diri kita sendiri, tetapi untuk semakin memperbesar kapasitas kita dalam memengaruhi orang lain. Ada satu firman Tuhan sebelum kita pulang di Mazmur 75 ayat 7 dan ayat 8 dikatakan, sebab bukan dari timur dan dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Jadi promosi datangnya bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari padang gurun, tapi datangnya daripada Tuhan. Nah kalau Tuhan angkat kita, bawa kita dalam promosi, dalam satu titik, satu level kehidupan tertentu, ada purpose Tuhan, itu untuk memengaruhi, memperbesar kapasitas kita, untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di dalam TPT-nya dikatakan, this I know, the favor that brings promotion and power doesn't come from anywhere on earth. For no one exalts a person but God, the true judge of all. He alone determines where favor rests. He anoints one for greatness and bring another down to his knees. Artinya ini yang saya tahu, bahwa perkenanan itulah yang membawa promosi dan kuasa, dan bukan datangnya dari manapun di bumi ini. Gak ada seorang yang ditinggikan tetapi oleh orang lain kecuali Tuhan yang adalah hakim dari semua. Dialah yang menentukan di mana favor itu berdiam. Dia mengurapi seseorang untuk suatu greatness, kehebatan.
dan membawa turun yang lain di bawah lututnya. So kita belajar pada hari ini, kalau kita dalam proses dimanapun kita pada saat ini, tetap berikan pengaruh. Tapi kalau Tuhan kita bawa naik ke level tertentu, itu datangnya daripada Tuhan, dan jangan kehilangan purpose itu sendiri. Kalau saya nggak salah menebak, dan kalau saya boleh izinkan, saya boleh bocorkan buat saudara, boleh ya? Tadi yang dia cerita tentang dia itu ada diri Nancy sendiri. Dia cerita tentang diri dia tadi, bahwa seseorang yang kerja cuman hanya nggak dilihat oleh, tidak masuk radar dari bos-bosnya, datang kerja memberikan yang terbaik, hampir menyerah dengan bosnya yang lama, dan berapa kali dia datang dia mau give up, dia nggak kuat, dan saya bilang jalani prosesnya, Tuhan lagi pakai kamu di situ. Dan benar ketika proses itu lewat, sebenarnya situasi nggak terlalu banyak berbeda mungkin, tapi dia yang berubah. Dan justru dia mengalami promosi setelah proses itu berlalu, dan dia cerita dia mengalami yang namanya promosi itu. Dan saya mau katakan bahwa kalau dia dipromosi berarti Tuhan punya purpose yang lebih besar dan memperbesar kapasitas dia untuk memengaruhi. Yang mengerti katakan amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami belajar bahwa kuasa-Mu yang ada di dalam kehidupan kami bukanlah untuk diri kami sendiri, tetapi kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup kami untuk memengaruhi orang lain. Kalau kami belum paham atau mengerti sepenuhnya bagaimana kami boleh memengaruhi orang lain, Roh Kudus tolong kami. Ajari kami untuk menghidupi semua yang firman-Mu katakan dengan taat dan setia. Dan izinkan kami, Kau celikan mata kami, sehingga kami boleh melihat bahwa rupanya kehidupan kami itu bisa memengaruhi banyak orang. Walaupun mungkin saat ini mungkin hanya 1 orang atau 2 orang yang ada di sekeliling kami. Tapi izinkan kami untuk belajar menghidupi firman-Mu dan melihat bahwa kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada saat ini, di level manapun Tuhan keberadaan kami. Ajari kami terus bahwa kami ada di situ bukan suatu kebetulan, tapi ada purpose Tuhan dalam kehidupan kami. Ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kami untuk memengaruhi. Kamilah garam itu, kamilah terang itu. Kami tahu kami gak sempurna, tapi selalu ada pertolongan daripada Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami. Ada favor-Mu Tuhan yang kami tidak dapatkan dimanapun dan dari siapapun kecuali daripada-Mu, yang membuat kami bisa memengaruhi orang lain. Ajari kami untuk terus berkenan di hadapan-Mu di tengah kekurangan dan ketidaksempurnaan kami. Karena kami tahu kami ada karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kalau kami dibawa naik oleh Tuhan, kami tahu itu bukan buat diri kami sendiri, tapi ada purpose Tuhan untuk memperbesar kapasitas kami dalam memengaruhi orang lain. Dan biar pengurapan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online. Tuhan tolong kami, biar kami sepanjang bulan ini kami boleh belajar tentang kuasa-Mu. Dan bahkan kalau kami bulan depan mungkin tema boleh berganti, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu itu terus bekerja di dalam kami. Dan Tuhan terus mengingatkan kami betapa besarnya kuasa-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu bersyukur, Hamba-Mu berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini. Berkati keluarga mereka, pernikahan mereka, pekerjaan, bisnis, usaha mereka. Kalau mereka sedang merintis usaha-usaha yang baru, Tuhan yang buka pintu. Ada favor-Mu, pertemukan dengan orang-orang yang tepat di dalam nama Yesus. Kami berdoa, Hamba-Mu berdoa untuk kesehatan untuk setiap anak-anak, untuk perlindungan yang nyata atas setiap mereka, untuk sekolah, untuk kuliah mereka, untuk pelayanan mereka, untuk kehidupan kerohanian mereka. Namun berdoa gak ada satupun yang mati secara rohani atau yang pasif secara rohani, tapi ada roh yang menyala-nyala yang terus mau berjalan mengikuti-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia, kami lepaskan berkat untuk Indonesia, kami lepaskan damai sejahtera untuk Indonesia. Kami lepaskan berkat untuk kota Balikpapan, kami lepaskan damai sejahtera untuk Balikpapan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk pandemi boleh segera berakhir.
Terima kasih Tuhan kalau Kau boleh hindarkan Indonesia dari resesi. Kami tahu bahwa mungkin situasi hari-hari mungkin masih belum terlalu baik. Tapi kami lihat ada favor Tuhan yang turun atas setiap anak-anak Tuhan yang setia dan yang mengandalkan Tuhan. Ada favor Tuhan yang turun atas setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalaupun ada hal-hal buruk yang terjadi di sekeliling kami, hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, itu tidak sekali-sekalipun menimpa anak-anak-Mu Tuhan. Dan tidak sekali-sekalipun dialami oleh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum pulang, jemaat Tuhan mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus. Dan melalui pertolongan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai setiap kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. God bless you guys, happy Sunday.